seharusnya ini kan badan ini kan baru ada kepimpinannya saja kalau tidak salah saya monitor ya. Ini bawah-bawahnya belum operasional ya. Nah, sehingga harapannya ke depan inilah Pak, dibentuknya badan ini oleh Pak Perpres nomor berapa itu? Nomor 66 tahun 2021 itu tujuannya menyelesaikan persoalan-persoalan pangan ini, Pak, terkait dengan harga, pasokan, ketersediaan dan sebagainya ya. Nah, kita harapkan badan ini bisa berfungsi. Di Perpres itu jelas di situ ya. Kebijakan Kementerian Perdagangan memberikan mandat kepada Badan Pangan Nasional ini untuk menentukan ekspor, menentukan impor apa ekspor. Nah, begitu juga Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada badan ini. Jadi udah satu nih sebenarnya. Kalau ini udah operasional, ini harusnya bisa. Nah, kemudian lembaga untuk kontrolnya, stabilisasi, itu Bulog, Pak. Bulog ini nanti di bawah koordinasi langsung dari Badan Pangan Nasional. Tentunya kita mengharapkan seperti itu. Contoh minyak curah, Pak. Ya. Minyak curah yang pengalaman operasi pasar kan Bulog, Pak. Ya. Harusnya Bulog dilibatkan di situ. Seluruh minyak curah untuk operasi pasar misalnya. Kita minta Bulog diperankan di situ. Ya. Bulog sudah pengalaman menyalurkan beras, menyalurkan gula apa. Nah, tentunya harusnya ditugaskan ke Bulog. Jangan dibagi-bagi seperti itu saja. Nah, tidak tahu kontrolnya seperti apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Institut Pertanian Bogor IPB, yaitu Bapak Insinyur Hanan Aruzak MS. Beliau saat ini adalah anggota Komisi 4 DPR RI yang antara lain membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Apa kabar Pak Hanan? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Pak Bambang bagaimana Pak Bambang? Pak Bambang? Alhamdulillah sehat juga. Bapak mungkin bisa cerita pengalaman ketika kuliah di S1 IPB, kemudian di dalam perjalanan juga kuliah lagi di S2 Unpad, berkarir kelihatannya cukup lama di Pemprov Lampung, dan sempat atau pernah menjadi Bupati Tulang Bawang 2012-2017, dan saat ini menjadi anggota DPR RI yang ditempatkan di Komisi 4. Silakan Pak. Ya Pak Bambang, pertama saya ini adalah alumni IPB angkatan 16, F160531 saya. Saya termasuk generasi angkatan perpanjangan waktu SMA-nya. Seharusnya selesai di akhir tahun 78, nah ternyata diperpanjang setengah tahun, sehingga kami masuk IPB di pertengahan tahun 79. Ya. Saya biasa mengikuti kuliah di Institut Pertanian Bogor, dapat menyesuaikan dengan program perkuliahan di sana yang cukup ketat. Nah, kemudian alhamdulillah setelah TPB saya bisa masuk ke jurusan teknologi pertanian di teknologi hasil pertanian. Nah, saya bersyukur bisa ditempatkan di sana karena apa? Saya berminat masuk IPB karena pada saat saya masih SMA itu ada penyuluhan ya. Ada sosialisasi dari senior-senior yang praktek lapang di Lampung, kebetulan mampir ke sekolah menjelaskan bahwa di IPB ini seperti ini. Saya tadinya berpikir kalau di IPB ini tanam-menanam, ternyata ada juga bidang teknik ya, ada juga teknologi, processing dan sebagainya.
alhamdulillah saya bisa masuk ke jurusan teknologi hasil pertanian. Saya selesai tahun 1983, ya. Kemudian selesai kuliah sempat juga bantu-bantu di konsultan bersama teman-teman dari senior-senior di PB di Jakarta beberapa saat. Kemudian saya hijrah ke Lampung, kembali ke kampung halaman, bekerja sebagai, diawali dari pegawai honor, kemudian staf, kemudian menjabat kepala seksi, kemudian kepala dinas, kemudian sempat juga di pelaksana tugas sekda, kemudian sempat jadi pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, kemudian jadi Bupati Tulang Bawang ya 2012-2017. Kalau saya hitung ada 19 jabatan yang pernah diberikan atau diberi kesempatan kepada saya di kabupaten, sekitar 4 jabatan, semuanya kepala dinas pertanian, kepala dinas kehutanan, kepala dinas perkebunan, kepala dinas perikanan, peternakan ya di kabupaten. Nah, kemudian di provinsi beberapa dinas, seluruh lingkup dinas, lingkup pertanian, kehutanan, kemudian perkebunan, peternakan ya. Saya sempat menjadi kepala dinas di situ, begitu juga di dinas sosial, dinas tenaga kerja, kemudian jadi asisten 2 gubernur, kemudian jadi pelaksana tugas sekda, sempat juga pernah jadi sekretaris dewan, sekretaris DPRD. Sehingga saya pada tahun 2016 pada saat pensiun, umur 56 tahun saya pensiun dini, itu saya sudah mencapai golongan 4E, itu saya syukuri tentunya ya. Nah, kemudian setelah jadi bupati 2012-2017 di Tulang Bawang, sempat istirahat, ada kesempatan adaptasi dengan kawan-kawan saya dari Partai Golkar ya. Saya diminta kembali ke Partai Golkar. Nah, kemudian beradaptasi tahun 2019, alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II yang meliputi Kabupaten Waikanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, itu 7 kabupaten. Nah, seperti itulah ya. Alhamdulillah sekarang di DPR RI sempat awal-awalnya ditempatkan di Komisi 2 yang membidangi urusan pertanahan ya, agraria, kemudian urusan pemerintahan, urusan politik, urusan ASN dan sebagainya, pemilu ya. Nah, kemudian 1 April 2021 yang lalu saya dimutasi oleh fraksi Partai Golkar ke Komisi 4 yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan lingkungan hidup, perikanan ya, dan kelautan ya, seperti itu. Jadi tugas di Komisi 4 ini sangat sesuai dengan pengalaman kerja dan bidang tugas saya yang sudah saya jalani selama ini. Begitu Pak, secara singkat. Bagus sekali. Ini Bapak linear tugasnya. Karena banyak alumni ITB itu yang ternyata profesinya jadinya macam-macam. Nah, kalau tidak salah Bapak juga aktif memimpin kontak tani dan nelayan andalan KTNA Provinsi Lampung, Pak. Ini kan juga banyak organisasi kemasyarakatan di bidang pertanian, perikanan. Bedanya apa Pak dengan KTNA ini? Jadi saya ini Pak bisa didaulat ya, diminta oleh masyarakat TNI Lampung untuk memimpin KTNA ini karena saya juga petani gitu ya. Saya kebetulan pada saat saya menjabat bupati di Tulang Bawang, saya sempat ya membuka berkebun Pak untuk mengisi waktu ya. Mengisi kejenuhan saya berkebun, tanam karet, buat kolam ikan, kemudian tanam kelapa ya, kelapa kopior, kemudian tanam singkong ya, rutin tanam singkong gitu Pak. Saya masyarakat tani di seputaran di kebun saya ajak untuk berkelompok, kita bentuk kelompok tani ya.
Saya di situ anggota kelompok tani, pembina kelompok tani sekaligus ya. Nah, kemudian setelah tidak jadi bupati lagi, nah kemarin 2021 pada saat rembuk paripurna tingkat provinsi, ya, saya diminta oleh kawan-kawan untuk menjadi memimpin kontak tani nelayan andalan Provinsi Lampung. Nah, ini beda dengan HKT dan organisasi yang lain. Ini basisnya benar-benar petani. Untuk menjadi pengurus KTNA, untuk menjadi anggota KTNA harus petani. Petani yang tergabung di dalam kelompok tani. Karena apa? Organisasi ini agak unik ini Pak Bambang ya. Nah, di tingkat kampung, di tingkat desa itu ada kelompok tani. Ketua kelompoknya namanya kontak tani. Nah, kemudian di tingkat desa juga kelompok tani yang ada di tingkat desa ini bergabung dalam suatu wadah yang namanya gabungan kelompok tani atau Gapoktan, dipimpin oleh ketua Gapoktan. Nah, kemudian ketua Gapoktan ini kita di tingkat kecamatan berhimpun dalam suatu wadah yang namanya KTNA tingkat kecamatan. Pengurusnya dari Gapoktan itu. Kemudian begitu dan seterusnya sampai tingkat kabupaten, KTNA kecamatan jadi pengurus KTNA kabupaten, perwakilannya ada di situ. Kemudian yang di provinsi ini perwakilan dari kabupaten. Kalau organisasi yang lain kalau sudah jadi pengurus di tingkat provinsi tidak boleh jadi pengurus di tingkat kabupaten. Tapi kalau KTNA merupakan keharusan. Kalau mau jadi pengurus nasional dia harus jadi pengurus provinsi. Seperti saya saat ini, saya jadi salah satu ketua ya di pengurus nasional. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini beda. Kalau organisasi yang lain, HKTI misalnya, siapapun bisa masuk ke HKTI. Tapi kalau KTNA, itu selain pakar, Pak, pakar juga tidak ditempatkan di pengurus, di Dewan Pakar dan sebagainya. Itu harus petani. Pak, KTNA itu kan ada N-nya itu, Pak. Ada nelayannya. Jadi tidak hanya kelompok tani. Gimana, Pak, itu? Ya. Ya kelompok nelayan, Pak. Oh. Nelayan itu berkelompok juga, ya. Ada ketuanya juga, ada sekretaris, ada bendahara, ada kegiatan. Nah, itu termasuk yang ini bergabung di situ, Pak. Kelompok-kelompok nelayan itu. Kami ada perwakilan, Pak. Contoh saya di Bandar Lampung ini kan kalau di Bandar Lampung tempat saya sedang wawancara ini di Bandar Lampung lahan pertaniannya sempit, tapi potensi perikanannya cukup besar para nelayan. Nah, di situ ketua KTNA-nya dari ketua kelompok nelayan, Pak, kelompok nelayan. Ya. Pak Hanan, Bapak tidak menjadi petani sawit, Pak, yang sekarang sedang jadi primadona. Oh. Saya kebetulan tidak ikut tanam sawit, saya karet karena gini, Pak. Kalau nanam sawit, menurut saya karena lahan saya terbatas ya, saya tanam karet. Kalau karet ini, Pak, dipanen sendiri, kemudian tidak mudah busuk, bisa disimpan, ya. Bisa tunda jual gitu. Nah, kemudian tidak memerlukan perawatan yang agak rumit gitu ya. Tapi kalau sawit ini kita harus bermitra, harus jual ke pabrik, Pak. Panen hari ini harus dijual hari ini. Kalau enggak itu ada proses metabolisme jalan terus dibuat, rusak kalau tidak gitu Pak ya. Nah, sawit ini kan sedang berhasil meningkatkan ekspor, bahkan menjadi ekspor perkebunan nomor 1 kelihatannya sekarang. Nah, tapi pertanyaan saya itu kan sekarang ada larangan ekspor. Jadi petani sawit yang tadinya sangat bergembira karena harganya tinggi, sekarang dampaknya seperti apa, Pak, di lapangan? Ya tentunya sangat berdampak, Pak. Hari ini saja saya dapat laporan harga TBS sudah di angka 2.305 pagi ini, Pak, di Lampung ya. Dari 3.305 hari ini sudah 2.305, 2.300 lah di kisaran itu ya. Nah, ini saya kira salah satu dampak daripada kebijakan larangan ekspor itu, Pak ya. Saya kira gitu, Pak. Kalau dampaknya sudah berdampak, kemudian di Lampung ya,
Lampung ini lahan sawitnya yang tercatat di statistik itu ada 192.000 lebih hektar. Dari 192.000 itu yang punya rakyatnya di kisaran 110.000. Ya. Kemudian petani yang terlibat di situ, petani yang menggantungkan hidupnya dari sawit itu di kisaran angka 129.000 petani. Nah, tentunya dengan adanya penurunan harga TBS, ya, ini otomatis akan berdampak terhadap pendapatan petani. Karena apa, Pak? Kita agak prihatin karena apa? Input produksi naik, pupuk naik semua, ya. Nah, sementara harga mulai ada gejala menurun, bahkan udah menurun ini. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini dampak dari pelarangan itu, tapi yang jelas keadaan lapangan seperti ini. Ya. Gitu, Pak. Ya, petani sudah telepon saya, banyak yang menghubungi saya untuk ya berjuang bagaimana harga ini bisa kembali normal kembali, gitu, Pak. Gitu, Pak. Di sekitaran 3.000 sampai 3.500 itu. Ini kan merupakan dilema, Pak. Di satu sisi konsumen minyak goreng menjerit gitu ya, bukan hanya mengeluh tapi menjerit karena harganya mahal. Dan itu kelihatannya lebih banyak pada spekulasi produsen minyak goreng, tetapi ketika dilarang ekspor yang terkena petani. Nah, pertanyaannya kira-kira solusi idealnya seperti apa, Pak, ke depan? Pertama, Pak, ya, perlu disosialisasikan secara masif oleh pemerintah, ya, terkait dengan harga, ya. Di pasaran internasional otomatis ada kecenderungan bagaimana si pihak produsen ini sebanyak-banyaknya mengekspor untuk memanfaatkan kesempatan harga yang baik itu. Tetapi harus konsistensi terhadap tugas-tugas yang diberikan pemerintah kepada produsen, pengaturan terkait DMO itu harus konsisten, Pak. Contoh mau diizinkan ekspor 700 ton misalnya, Pak. Surat izinnya ekspor 700 ton. Harusnya dipastikan dulu 300 tonnya sudah direalisasikan untuk kebutuhan dalam negeri, ya. Nah, ini harus seperti itu. Nah, kita tidak tahu itu prosesnya seperti apa penerbitan izin itu. Apakah cek dulu kepastian sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri, baru ada izin, atau diberikan izin seperti itu, ada permintaan misalnya. Nah, ini saya kira perlu. Nah, dihentikannya ini Pak oleh Pak Presiden, saya yakin dalam rangka penataan ini. Carut marutnya setelah rapi nanti harus diekspor karena produksi kita sangat berlebih, ya. Sangat 30 juta tonan, ya. Kelebihan produksi kita yang bisa diekspor, ya, yang keluar. Kebutuhan dalam negeri di kisaran 15 juta ton, seperti itu. Itu, Pak, ya. Sekarang kelihatannya juga ada rantai, Pak, ya, yang menurut saya sih perlu dicek. Jadi misalnya betul bahwa ada kewajiban DMO 20% itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng. Tetapi yang jadi masalah setelah masuk ke produsen minyak goreng itu kan produk minyak gorengnya juga bisa diekspor, itu masalahnya, Pak. Gimana? Ya, itu kan kalau yang masuk ke dalam, Pak, ya, yang diproduksi harus dipastikan, Pak. Ya. Ini kan pengawasan ini kuncinya. Dipastikan bahwa yang diproduksi itu, jatah itu harus masuk. Nah, ini siapa yang ngawasi ini? Yang ngawasi barang ini, Pak, yang diproduksi untuk kepentingan dalam negeri ini, ya. Nah, ini pengawasannya seperti apa? Nah, saya kira seperti itu. Pabrik minyak goreng ini masalahnya kan gini, Pak. Yang punya pabrik minyak goreng, yang punya pabrik CPO, kan? Nah, punya kebun sawit juga sebagai pengelola kebun juga. Jadi ini harus benar-benar ada komitmen, Pak. Komitmen untuk mengamankan produksi pasokan di dalam negeri, Pak. Pemerintah cawe-cawe ngatur-ngatur produksi untuk kepentingan dalam negeri wajar, Pak.
Ya, contohnya kebun-kebun sawit itu kan banyak menggunakan areal pemerintah ya. Ya, kami di Komisi 4 saat ini sedang membahas ada kebun sawit di dalam kawasan hutan yang sampai 3,3 juta hektar. Ya, wajar kalau seandainya pemerintah atur ini ya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, tadi persoalannya siapa yang akan mengawasi kalau setelah sampai diproduksi, kemudian kemana itu akan didistribusikan ke dalam negeri atau diekspor. Nah, sekarang kita punya Badan Pangan Nasional, Pak. Apakah ini bisa berperan nanti ke depan, Pak? Seharusnya ini kan badan ini kan baru ada pimpinannya saja kalau tidak salah saya monitor ya. Ini bawah-bawahnya belum operasional ya. Nah, sehingga harapannya ke depan inilah Pak, dibentuknya badan ini oleh Pak Perpres nomor berapa itu? Nomor 66 tahun 2021 itu tujuannya menyelesaikan persoalan-persoalan pangan ini, Pak, terkait dengan harga, pasokan, ketersediaan dan sebagainya ya. Nah, kita harapkan badan ini bisa berfungsi. Di Perpres itu jelas di situ ya. Kebijakan Kementerian Perdagangan memberikan mandat kepada Badan Pangan Nasional ini untuk menentukan ekspor, menentukan impor apa ekspor. Nah, begitu juga Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada badan ini. Jadi udah satu nih sebenarnya. Kalau ini udah operasional, ini harusnya bisa. Nah, kemudian lembaga untuk kontrolnya, stabilisasi, itu Bulog, Pak. Bulog ini nanti di bawah koordinasi langsung dari Badan Pangan Nasional. Tentunya kita mengharapkan seperti itu. Contoh minyak curah, Pak. Minyak curah yang pengalaman operasi pasar kan Bulog, Pak. Harusnya Bulog dilibatkan di situ. Seluruh minyak curah untuk operasi pasar misalnya, kita minta Bulog diperankan di situ. Bulog sudah pengalaman menyalurkan beras, menyalurkan gula apa. Nah, tentunya harusnya ditugaskan ke Bulog. Jangan dibagi-bagi seperti itu saja. Nah, tidak tahu kontrolnya seperti apa. Iya. Baik, jadi sawit memang memerlukan perhatian yang khusus, memerlukan solusi-solusi yang tepat. Nah, Bapak tadi menyebut karet. Karet dulu kan juga pernah Pak, mengalami kesulitan penurunan harga gitu. Sekarang sudah mulai membaik katanya, Pak. Gimana, Pak? Ya, di hampir 9.000, Pak. Sekitar 8.800 sekarang. Ya, saya kira itu kalau karetnya masalah supply demand, Pak ya. Supply demand di pasaran internasional ya. Kita tidak ada yang makan karet, Pak. Tidak ada yang makan karet. Di lain pihak petani ya. Petani ini begitu disadap, dia tuh ya harus seminggu 2 minggu dia harus jual untuk kebutuhan dia ya. Tidak bisa ditahan-tahan ya. Nah, seperti itu. Tidak mungkin kita mengontrol karet ini, Pak. Tapi tentunya informasi-informasi terkait dengan pasar internasional ini perlu sampai ke tingkat petani, Pak. Saya kira gitu. Itu pernah ada informasi dari PTPN bahwa karena harga dulu pernah tidak begitu bagus, prospeknya dianggap tidak begitu bagus, banyak kebun karet itu yang mulai diubah, Pak, jadi tebu atau mungkin jadi sawit gitu. Nah, sebenarnya kalau trennya tetap baik kan tidak perlu dirubah, Pak, itu. Iya, saya kira gitu, Pak. Ya, itu kan investasi, Pak. Nanam karet itu investasi. Kalau sudah umur tidak produktif ya harus ditebang, replanting. Nah, perencanaan replanting monggo ya. Kalau dimungkinkan sesuai aturan bisa berubah jadi sawit atau jadi tebu, itu ada aturannya. Ya. Tapi selama ini yang kami amati di lapangan, khususnya yang perkebunan PTPN, Pak, yang ditebangi itu rata-rata yang udah umur tidak produktif. Ya. Umur tidak produktif mereka tebang. Saat ini kami lihat kemarin dari lapangan sebagian besar sebelum replanting dia tanam jagung, Pak.
Harga jagung juga bagus, ini saya kira menarik juga. Pertanian atau perkebunan Lampung juga pernah terkenal dengan kopi, Pak. Itu Iya. sampai saat ini seperti apa? Kalau persoalan kopi ini kan kopi rakyat Pak ya, nggak di Lampung tidak ada yang kopi ditanam oleh pemerintah. Kalau di Jember ada juga yang ditanam pemerintah. Nah, persoalannya adalah produktivitas Pak. Kopi ini ya. Dia panennya 1 tahun sekali, kemudian produktivitas sebagian besar masih di bawah 1 ton di Lampung ya. Di tempat lain saya kira sama saja ya. Nah, ini ada yang menarik, pada beberapa tempat, pada beberapa kecamatan ada yang sudah melampaui 3 ton, bahkan ada yang sudah 4 ton per hektar. Nah, tetapi kuncinya ternyata setelah saya telusuri, saya coba dalami ke petaninya langsung, bisa mencapai 4 ton itu karena varietasnya diperbaiki, Pak. Galur ininya ini bibitnya diperbaiki. Mereka tidak buat bibit baru, tanaman lama ditebang, kemudian mereka sambung pucuk, Pak. Nah, ini dari bibit yang sangat produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian pemupukan. Mereka mupuk, kemudian bibit yang baik ini bisa tercapai 4 ton ya. Hanya masalahnya petani-petani tradisional kita itu terkait dengan pemupukan ini ya kadang-kadang tidak mupuk gitu Pak. Ya. Anggap mengandalkan alam saja. Ini saya kira kalau ada gerakan perbaikan galurnya, perbaikan bibitnya, perbaikan tanaman, kemudian diiringi dengan pemupukan yang baik, ini bisa berkali lipat Pak produksi kopi kita ini. Harga sekarang lumayan Pak. Ya. Hari ini di angka 22.000 kopi biji kering simpan per kilogramnya. Baik. Lampung. Jadi ternyata potensinya banyak sekali di bidang pertanian dan perkebunan di Lampung. Nah, saya sekarang mau tanya soal tebu, Pak, karena di Lampung ada pabrik gula yang cukup besar. Nah, apakah itu bisa menggerakkan pertanian tebu atau juga seperti banyak pabrik gula yang lain itu mengerjakan raw sugar itu, Pak. Jadi artinya dianggap tidak cukup pasokan tebunya. Kalau di Lampung seperti apa, Pak? Ya, ada 7 pabrik besar Pak di Lampung ya. Ada 7 ya. Pabrik besar pabrik gula di Lampung yang saat ini bahan bakunya adalah dari tebu, Pak. Ya. Kemudian ada 2 pabrik yang bahan bakunya menggunakan raw sugar yang diimpor. Seperti itu ya. Nah, kalau kaitan dengan keterlibatan petani, ada perusahaan-perusahaan yang bermitra, Pak. Ya. Sebagian ini emang bermitra karena lahan mereka terbatas, bermitra dengan petani, tapi sebagian besar adalah lahan milik pabrik-pabrik itu sendiri. Ya. Petani ini, Pak, kadang-kadang mereka kurang berminat gitu ya, untuk ikut di program tebu ini, karena mereka lebih untung misalnya yang risikonya rendah, pendapatannya pasti itu singkong Pak kalau di Lampung. Kalau ada tebu yang menggeser lahan singkong dia. Rata-rata seperti itu Pak. Menarik Pak tentang singkong ya ternyata. Itu untuk konsumsi dalam negeri atau ekspor Pak singkong? Singkong kalau tepungnya saya kira kita kan masih impor kalau tepung Pak. Ya. Ini masih untuk kebutuhan dalam negeri, industri dalam negeri belum bisa terpenuhi dari produksi tepung kita, Pak. Tapi mungkin juga kalau dalam bentuk produk-produk olahan, produk jadi, itu saya kira ada juga ekspor ya, tepung ini. Ya. Nah, kita bersyukur Pak, yang namanya singkong ini sebagian besar ya tanam oleh rakyat. Rakyat yang nanam singkong. Harga hari ini sudah lumayan di atas 1.500, bahkan ada yang 1.750 per kilogram. Ini di Lampung kita bersyukur atas koordinasi Pak Gubernur pada saat harga jatuh di bawah 900, bahkan harga mencapai 700, 600,
Pak Gubernur mengumpulkan para pabrik tepung tapioka selampung ini, kemudian mereka diminta untuk bermusyawarah antar pabrik, kemudian mereka menyampaikan ya, masukan ke Pak Gubernur. Kebetulan saya juga KTNA dilibatkan di situ, bahwa pembelian singkong segar dari petani paling rendah disepakati Rp900 per kilogram dengan rafaksi 15% potongan rafaksi, Pak. Nah ini, alhamdulillah sejak adanya kesepakatan itu, harga singkong semakin baik. Hari ini sudah mencapai 1.700-an per kilogram. Itu Pak, harga singkong. Ini mungkin juga terkait juga dengan harga tepung gitu Pak ya. Tepung tapioka di luar juga mungkin meningkat ya. Nah, sehingga diikuti dengan kenaikan harga singkong. Saya kira itu Pak. Ya, Pak Anan, apa bisa disimpulkan ya? Karena harga-harga komoditas pertanian di Lampung rata-rata itu naik atau bagus, itu kesejahteraan petani di Lampung juga membaik sekarang. Itu kan dilihat dari nilai tukarnya, Pak. Ya. Nilai tukar petani kita, saya kira masih dalam batas rata-rata nasional lah Lampung. Iya. Kalau ngelihat kesejahteraan, kalau saya sepintas itu saya lihat pedesaan, Pak. Kita masuk ke pedesaan itu ada perbaikan yang sangat signifikan, ya. Motor berseliweran, kemudian rumah semakin baik. Nah itu aja tanda-tandanya. Artinya kan kekhawatiran bahwa generasi muda nggak mau masuk ke pertanian itu sekarang kan agak ada jawaban lah bahwa di bidang pertanian pun menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik itu kira-kira. Iya, ya saya kira ininya paradigmanya udah beda Pak ya. Pertanian zaman dulu, zaman Orde Baru, ya, zaman saat ini udah beda. Ya. Ini persoalan nih Pak ya. Kadang-kadang kita melihatnya sederhana, tetapi ternyata sudah ada perubahan yang sudah sangat luar biasa di tingkat lapangan. Sekarang ini khususnya sawah nih Pak ya. Mau tanam aja susah Pak. Petani mau tanam aja susah karena tenaga kerja tanamnya sudah sangat langka, ya sangat terbatas. Mau panen aja susah, karena rombongan bawon untuk panen sudah dapat dikatakan tidak ada lagi. Nah, sehingga mereka sudah sangat tergantung dengan mesin-mesin. Mau tanam pakai mesin, mau panen pakai mesin. Ini ada perubahan yang sangat signifikan. Ya. Nah, generasi muda seperti itu Pak, yang terjadi di Lampung nih, di daerah pedesaan. Memang rata-rata belum ada nih generasi berikutnya yang masuk lagi kan, atau ada pun sangat sedikit karena komoditinya itu Pak. Tapi kalau di Jawa kita lihat banyak petani milenial itu bukan untuk komoditi tradisional Pak, komoditi yang mempunyai nilai tambah. Nah ini saya kira perlu mendapat perhatian kita Pak. Ya, apakah anak-anak muda itu tidak tertarik Pak setelah tadi dibutuhkan mesin-mesin ya mekanisasi mau tanam mau panen itu kan yang mengoperasikan juga harus anak-anak muda. Kalau orang tua kan mungkin sudah susah Pak. Iya, contohnya aja Pak, itu emang sangat terbatas sekarang ya akibat mesin-mesin ini tenaga kerja kan bergeser nih Pak. Ya. Contoh buruh bawon itu Pak untuk panen itu rata-rata 20 orang per hektar itu dulu yang mengarit itu ya panen. Nah dengan adanya mesin combine harvester itu hanya 4 orang, artinya ada 16 orang yang bergeser nih ke sektor lain ya. Nah seperti itu. Nah, ini kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Tanam juga tandur, rombongan tandur sudah tidak ada lagi. Kadang-kadang terhambat mau serempak tanam tidak bisa karena mesin terbatas. Seperti itu. Baik, Saya kira Pak, gitu. Ya, sekarang kita kembali ke IPB, Pak.
Nah, sepintas ya menurut amatan saya sih, kenyataannya mungkin nanti Bapak mungkin punya data yang berbeda. Itu banyak alumni IPB yang bekerja tidak di sektor pertanian, baik pertanian dalam arti luas misalnya. Macam-macam, misalnya wawancara yang jadi wartawan, jadi bankir, jadi macam-macam, ada yang di perusahaan makanan minuman dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ini kegagalan IPB mempersiapkan tenaga pertanian atau justru keberhasilan IPB untuk juga menyumbangkan alumninya di bidang-bidang yang lain? Gimana Pak? Ya, karena kita ngelihat dari dalam Pak ya, kita IPB ngelihat dari dalam. Kalau orang luar, begitu juga yang misalnya sarjana apa Pak? Sarjana teknik. Banyak juga yang nggak kerja di bidang teknik. Nah, seperti itu. Jadi mengartikan, kalau saya melihat Pak, mengartikan bidang pertanian ini cukup luas, tidak sempit ya. Bekerja sebagai, martanya dulu itu banyak wartawan generasi saya Pak. Tamat IPB jadi wartawan. Jadi wartawan dia memberitakan terkait dengan masalah-masalah pertanian, pembangunan pertanian, analisis pertanian, dan sebagainya ya. Kemudian yang masuk perbankan Pak. Perbankan dia jadi analisis terkait dengan analisis untuk perkreditan bidang pertanian dan sebagainya. Jadi saya kira tidak ada salahnya Pak. Saya aja Pak, sejak tamat sekolah ilmu teknologi pertanian, jangan-jangan tidak pernah saya pakai. Jadi pegawai negeri, ASN, urusannya kebijakan, urusan pengaturan, urusan pelayanan, seperti itu Pak. Ya, tapi alhamdulillah masih dalam koridor bidang pertaniannya gitu Pak. Saya kira bukan kegagalan Pak. Justru menunjukkan IPB mampu mempersediakan sumber daya manusia dimanapun berada. Nah juga apa sebenarnya Pak, IPB itu kan pengen mempersiapkan tenaga kerja ya, dilihat dari dulu perintisnya, dulu besarnya, itu kan mempunyai idealisme yang kuat gitu. Artinya ketika itu diaplikasikan pada waktu pendidikan itu seperti apa Pak? Pendidikan karakter di IPB itu? Ya saya kira di IPB ini Pak, kalau zaman generasi saya di angkatan 16 Pak, ini saya ini angkatan 16, kalau di jurusan saya itu yang terakhir Pak ya, di Pateta itu ya. Dulu THP itu teknik hasil pertanian itu yang terakhir di saya. Di zaman saya emang kita dituntut untuk benar-benar menempuh pendidikan itu secara serius, nggak itu tertinggal Pak ya. Karena dengan sistem SKS waktu itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti pendidikan akan tertinggal. Nah tentunya kembali lagi Pak, kaitan dengan pendidikan keagamaan, kemudian pendidikan budi pekerti, kesopan santunan dan sebagainya harus tetap menjadi perhatian kita ya untuk kawan-kawan kita di IPB ini ya. Nah, saya kira itu Pak. Kemudian masalah kejujuran ya. Kejujuran itu harus benar-benar ditanamkan. Nah, kemudian dalam pembekalan di pendidikannya itu harusnya arahnya lebih diperbanyak menyelesaikan masalah. Bukan teori-teori saja yang disajikan. Emang waktunya sangat terbatas, hanya 4 tahun kuliah di IPB. Hanya berapa semester itu? 8 semester. Tetapi kaitan dengan kemampuan teknis itu perlu mendapat perhatian. Contoh Pak, kalau saya mau boleh saran, magang atau praktek kerja lapang itu perlu diperbanyak dan dievaluasi kembali. KKN saya kira kurang, kalau menurut saya ya, lebih pas waktu KKN yang 2 bulan itu dimanfaatkan untuk PKL. Kita PKL pun, misalnya PKL di desa, PKL di pabrik, PKL di perusahaan, itu udah berhubungan juga dengan masyarakat, pengabdian masyarakat juga. Nah itu saya kira itu Pak, antara teori, bagaimana diterjemahkan praktek di lapangannya seperti apa. Itu perlu lebih diperbanyak ke depannya.
sesuai pengalaman Bapak ya di lapangan, termasuk sekarang juga di kebijakan politik. Tadi disarankan bahwa PKL itu bisa menjadi alternatif dari KKN. Mungkin ada lagi Pak harapan kepada institusi maupun kepada mahasiswa yang sekarang sedang belajar. Kira-kira mungkin tantangannya berbeda saat ini. Silakan Pak. Ya, kalau institusi IPB, saya berharap harus, ya kita ini pertanian, Mbak ya. Jadi harus kita tonjolkan benar-benar menjadi apa namanya gudang ilmu, gudang teknisi di bidang pertanian yang benar-benar apa namanya qualified untuk Republik kita ini, Pak. Ya, bukannya kita mengesampingkan jurusan-jurusan yang sifatnya penunjang, ya, tetapi itu yang ke depan yang harus mendapat perhatian. Nah, saya dengar ini ada kedokteran ini ke depannya. Kedokteran di IPB sudah menjadi Bogor Institut University ya, University IPB ya. Memang dimungkinkan untuk hal-hal seperti itu. Tapi unggulan kita apa, Pak? Jadi orang itu harus kita buat unggulan tuh kalau dia cari tenaga ini dia nyarinya ke IPB. Misalnya nyari agronomis ya ke IPB, bukan ke yang lain. Nah, itu harusnya ya. Benar-benar mempersiapkan itu ya. Karena kelemahan kita para alumni IPB ini mudah benar berpindah-pindah kerja, Pak. Ya, terutama yang di swasta. Baru 2-3 bulan pindah, 2-3 bulan pindah. Sementara dari universitas yang lain, saya lihat orangnya lebih tahan, lebih prihatin gitu ya, lebih tahan untuk mentalnya. Sehingga banyak di perusahaan-perusahaan sekarang ini dipimpin ya bukan dari IPB, karena kita banyak yang loncat-loncat terus. Gitu. Halo? Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Hanan Al-Rusak MS, anggota Komisi 4 DPR RI. Banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenur Pak.